Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Berbicara mengenai SDG itu apa sih? SDG atau biasa disebut dengan Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia itu sendiri. Sebagai bentuk upaya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Upaya untuk mensejahterakan manusia secara global ini memiliki 17 tujuan dan 169 target hingga tahun 2030. Di antaranya, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Pada tahun 2019 terdapat 650 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan meningkat hingga mencapai 86 juta penduduk di dunia yang diakibatkan oleh adanya pandemi wabah dunia yakni coronavirus. Sementara itu di Indonesia pada tahun 2021 dengan kondisi pandemi membuat populasi kemiskinan di Indonesia meningkat menjadi 27,5 juta penduduk atau diperkirakan 0,73% dari tahun 2019. Pada tahun 2030, PBB mengagendakan target mereka untuk memberantas kemiskinan di seluruh dunia dengan ukuran garis kemiskinan $1,3 pengeluaran perharinya. Lalu bagaimana kita bisa memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia? Sebelum kita memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa penyebab pasti dari kemiskinan yang terus melanda di Indonesia. Di sini saya telah menganalisa terdapat 3 faktor yang menjadi faktor utama penyebab kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pengadaan lapangan pekerjaan yang rendah berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang relatif tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, karena adanya pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan dampak buruk terhadap pendapatan di sektor perekonomian serta pendapatan di sektor pariwisata. Karena itu solusi untuk menuntaskan kemiskinan yang terjadi di Indonesia yaitu dengan mengajukan pemanfaatan berbagai potensi alam yang dimiliki oleh Indonesia secara optimal. Salah satunya dengan memanfaatkan peluang dalam sektor pertanian. Indonesia memiliki anugerah kekayaan yang melimpah sebagai negara agraris, dengan keragaman hasil pertanian yang ikut mendukung terhadap peningkatan perekonomian nasional secara keseluruhan. Ditambah lagi wilayah Indonesia yang strategis dari sisi geografisnya, serta iklim yang mendukung, membuat Indonesia memiliki lahan yang sangat subur untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan, salah satunya diantaranya pohon pisang dan parang. Pohon pisang memiliki banyak manfaat, mulai dari daun pisangnya, buah pisangnya, serta batang pisangnya, dan yang jumlahnya tergolong banyak melimpah di pedesaan-pedesaan. Namun, sering tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga desa. Padahal batang pisang atau banana tim ini banyak dibutuhkan oleh negara-negara di luar sana, salah satunya seperti Amerika Serikat, UEA, Jerman, Inggris, Belanda, dan Jepang. Tidak hanya batang pisang saja yang dibutuhkan oleh komoditas di luar negeri, ternyata daun pisang pun dimanfaatkan oleh negara Arab Saudi sebagai bahan makanan, sebagai alas makanan untuk menambah cita rasa yang khas yang lebih arti. Selanjutnya ada porang yang merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia. Tanaman porang ini bisa diekspor ke Cina dan Jepang karena di sana porang dijadikan sebagai pengganti nasi, bahan baku kosmetik serta skincare. Porang juga merupakan bahan baku utama beras porang Shirataki konjac.
Selain kedua tanaman yang sudah saya jelaskan, terdapat juga yang bisa diekspor ke luar negeri mengenai daun ketapang yang dimanfaatkan oleh negara Jepang, Amerika Serikat, serta Kanada sebagai pengubah pH air untuk bahan penelitian dan sebagainya. Kenyataan yang berlaku di lapangan memperlihatkan bahwa pemerataan komoditas ekspor yang berada di desa-desa yang ada di Indonesia itu belum terrealisasi dengan baik. Padahal sebenarnya desa tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kawasan desa ekspor yang aktif. Banyak para petani di Indonesia hanya menjual buah pisangnya saja, sehingga batang pisang dan daun pisang tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari para petani tidak tahu cara mengolah dan menjual batang pisang serta daun pisang kepada eksportir. Padahal daun pisang serta batang pisang dapat diekspor ke luar negeri sehingga mendapatkan penghasilan yang optimal juga. Tidak hanya itu, sebagian besar petani juga tidak mengetahui mengenai tanaman porang yang sebenarnya sangat bagus jika ditanam di wilayah agraris seperti Garut, Banyuresmi, di mana wilayah tersebut memiliki tanah yang sangat subur. Jika para petani mengetahui keseluruhan manfaat mengenai pohon pisang yang dapat dimanfaatkan secara utuh serta tanaman porang yang tentunya bisa mendapatkan omset ratusan juta rupiah saat diekspor, tentu saja hal itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam upaya untuk membuka lapangan pekerjaan tersendiri. Bahkan aspek kemanfaatan dari pengadaan lapangan pekerjaan tersebut tidak hanya dirasakan untuk warga di sekitar kawasan produksi saja, tetapi akan berimbas terhadap laju perekonomian nasional dan menekan angka kasus kemiskinan yang ada di Indonesia sebagai salah satu tujuan dari SDG itu sendiri. Yang pertama mengenai mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, solusi yang dapat saya tawarkan di sini, yang pertama membuat komunitas-komunitas ekspor yang ditempatkan di desa-desa dengan memanfaatkan teknologi secara optimal, di mana yang pertama, para pemuda dan ahli akan bekerja sama membuat proyek pengabdian terhadap masyarakat atau program kreativitas mahasiswa serta melakukan inovasi terbaru terkait pertanian yang ada di desa-desa. Yang kedua, bimbing dan beri edukasi kepada para petani di desa-desa mengenai hal yang berkaitan dengan dunia pengeksporan dan berbagai jenis sayur mayur serta pepohonan yang dapat diekspor ke negara mana saja. Ketiga, bimbing para petani yang berada di desa-desa untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang canggih di zaman modernisasi ini secara optimal, karena dengan lewat media sosial saja kita bisa memantau dunia ekspor secara optimal mengenai harga, mengenai tren-tren dunia ekspor serta bahan tani sayur mayur tani apa yang bisa diekspor. Jangan lupa juga berikan rekomendasi kepada para petani mengenai akun-akun yang bisa diikuti, seperti contohnya @bisa_ekspor yang berada di media sosial TikTok. Karena dengan memberitahukan kepada para petani mengenai media-media apa saja yang bisa digunakan dan akun mana saja yang bisa direkomendasikan, maka para petani bisa menjual kepada orang yang tepat. Yang keempat, setelah para petani dirasa sudah cukup untuk menerima pengetahuan serta edukasi mengenai peluang pemanfaatan dunia ekspor dengan hasil tani, tidak lupa juga kita memberitahukan mengenai cara atau praktik tentang meningkatkan ekspor hasil tani yang berkualitas. Yang terakhir, lalu bimbing para komunitas-komunitas ekspor yang ada di desa serta para pengepul untuk segera membuat website yang berkaitan dengan hasil tani untuk diekspor ke negara lain. Karena dengan membuat website ini, maka memudahkan para petani untuk melakukan transaksi jual beli antar negara serta memudahkan para petani untuk melakukan negosiasi harga yang tepat untuk hasil tani yang tentunya dikirim ke negara yang sudah ditentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.